kasihan mereka yang tidak punya lisan, tidak bisa bicara. Mereka tidak akan bisa beriman. Kenapa? Karena tidak bisa mengucapkannya di dalam lisan. Padahal hatinya sangat beriman kepada Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muqarrabin yang dirahmati Allah. Bahasan kita sampai kepada sahnya seseorang ketika memasuki dalam iman. Apakah iman itu cukup ditetapkan di dalam hati atau iman itu diucapkan di mulut? Syekh Ibrahim Al-Laqani menyampaikan, fafusiral imanu bitasdiqi wan nutqu fihi al-khulfu bitahqiqi. Syekh Ibrahim Al-Laqani menyampaikan apakah iman itu ditetapkan di dalam hati dan juga diucapkan di dalam lisan, tetapi di situ terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan harus diucapkan dalam lisan, ada yang mengatakan tidak harus diucapkan dalam lisan. Masalahnya begini, bagaimana ketika seseorang sudah mulai mengimani Allah, begitu mulai mengimani Allah, dalam hatinya sudah beriman, tapi pas mau mengucapkan 2 kalimat syahadat nggak ada kesempatan. Kenapa nggak ada kesempatan? Sudah didahului oleh maut umpamanya, meninggal duluan. Suatu contoh umpamanya, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Talib itu kan dinyatakan ketika disampaikan oleh Rasulullah untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi enggak berbunyi. Siapa tahu di dalam hatinya itu sudah meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhan yang satu, Muhammad adalah utusan Allah, keponakannya adalah utusan Allah. Jadi kalau ini yang dimaksud bahwasanya iman itu adalah di dalam hati, tidak perlu diucapkan di dalam lisan, maka ketika paman Nabi yang bernama Abu Talib menyampaikan di dalam hatinya bahwasanya sudah menetapkan imannya kepada Allah, ya sudah otomatis Abu Talib masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jam'u alladzi yajibu ma'rifatahu tafsilan. Dan orang banyak yang wajib makrifahnya kepada para malaikat, seperti malaikat Jibril wa Mikail dan malaikat Mikail, wa Israfil juga malaikat Israfil, wa Israil dan juga malaikat Israil, wa Ridwana dan malaikat Ridwan, khazinil jannati malaikat Ridwan yang menjaga surga, wa Malik dan malaikat Malik, khazinin nari yang menjaga neraka, wa Raqibin dan juga malaikat Raqib, wa Atidin dan malaikat Atid. Orang yang mengingkari malaikat-malaikat itu, tidak mau mempercayai, maka hukumnya kafir. Orang tidak percaya adanya malaikat Jibril, kafir. Orang tidak percaya adanya malaikat Mikail, kafir. Orang tidak percaya adanya malaikat Israfil, kafir. Orang tidak percaya adanya malaikat Israel, kafir. Orang tidak percaya adanya malaikat Ridwan, malaikat Malik, Raqib, Atid, maka hukumnya dia adalah kafir. Wa amma munkaru wa nakir. Wa amma mungkarun wa nakirun, adapun malaikat mungkar dan nakir, fala yakfuru mungkiruhuma. Kalau terhadap malaikat mungkar dan nakir tidak percaya kepada dua malaikat ini, tidak dinyatakan kafir orang itu. Ini yang disampaikan oleh
Syekh Ibrahim Al-Laqani yang dijelaskan oleh Imam Baijuri. Jadi Imam Baijuri menyebutkan bahwasanya orang yang tidak percaya kepada malaikat mungkar dan nangkir maka tidak dihukumi kafir. Tetapi kalau tidak percaya kepada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Ridwan, Malik, Raqib, Atik, maka itu dinyatakan kafir, dihukumi kafir. Li'annahu ikhtalafa fi asli su'ali. Kenapa ketika seseorang tidak mengimani, tidak meyakini malaikat mungkar dan nangkir itu tidak dinyatakan kafir? Li'annahu ikhtalafa fi asli su'ali, karena terdapat perbedaan pendapat pada dasar soal, pertanyaan-pertanyaan alam kubur. Apakah pertanyaan alam kubur itu seperti itu atau ada atau tidak? Ulama masih perbedaan pendapat. Wajibul imanu bihamlatil arsy, tapi wajib juga untuk mengimani malaikat yang memikul ars. Ada malaikat yang menggotong ars, itu wajib diimani. Wal hafina bihi, dan malaikat yang tawaf di ars. Tawaf di ars, ngelilingi ars. Jadi tempat tawaf itu ada dua, yang satu di bumi, yang satu di langit. Yang di langit itu ars, yang di bumi itu di Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram yang tawaf kita manusia, dan yang di ars yang tawaf malaikat. Karena kita belum pernah pergi ke sana untuk tawaf. Mungkin kalau ada travel untuk pergi ke ars untuk tawaf, mungkin nggak ada yang mau beli mungkin. Kenapa di ars itu ada yang tawaf? Ketika Ramadan tiba, dijelaskan di dalam kitab Al-Ghunyah li Thalibi Tariqil Haq Azza wa Jalla, ketika Ramadan tiba, itu malaikat yang tawaf di ars, mereka yang tawaf itu berhenti kemudian menghadap Allah, minta izin untuk turun ke muka bumi ini. Kenapa minta izin turun ke muka bumi? Ingin sholat bersama umat Nabi Muhammad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ali, disampaikan kepada Umar bin Khattab. Pada saat itu Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah. Kemudian terus ditangkap oleh Umar bin Khattab. Kalau begitu ini adalah hak kita. Oleh karena itu pada saat itu mendengar hadis dari Sayyidina Ali, maksudnya adalah melalui Sayyidina Ali, hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan bahwasanya setiap malam Ramadan malaikat itu turun dan ingin sholat bersama umat Nabi Muhammad, dan siapa orang yang disentuh oleh malaikat maka dia akan bahagia, dan siapa yang menyentuh malaikat juga akan bahagia. Yang disentuh maupun yang menyentuh sama-sama akan merasakan kebahagiaan. Oleh karena itu Umar bin Khattab langsung ambil inisiatif. Kalau gitu ini adalah hak kita. Terus dikumpulkan kaum muslimin pada saat itu. Nggak boleh sholat sendiri-sendiri lagi. Dulu sholat tarawih itu sendiri-sendiri, nggak ada sholat tarawih, namanya qiyamul lail. Dulu zaman Rasulullah itu masih ada qiyamul lail, kemudian diteruskan qiyamul lail pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Umar bin Khattab saat jadi khalifah mendapatkan hadis ini dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwasanya malam Ramadan itu sangat utama, sehingga Sayyidina Umar bin Khattab mengambil inisiatif, udah kalau gitu nggak boleh lagi sholat sendiri-sendiri, sebaiknya sholatnya dikumpulkan. Itulah mulai ditetapkan oleh Umar bin Khattab bukan sholat sendiri-sendiri, tapi sholat qiyamul lail diberi nama dengan sholat taraweh. Kemudian di jumlah sholat taraweh itu 20 rakaat. 4 madhab semuanya sholat tarawehnya 20 rakaat. Imam Hanafi 20 rakaat, Imam Maliki 20 rakaat, Imam Syafi'i 20 rakaat, Imam Hambali juga 20 rakaat. Karena ini sholat sunnah, ya boleh kurang boleh lebih. Oleh karena itu di Makkah Al-Mukarramah itu sholatnya 20 rakaat, sampai sekarang juga 20 rakaat sholat taraweh. Tapi di Madinah itu 36 rakaat. Loh, kenapa kok begitu? Karena dinyatakan taraweh itu kan setiap 4 rakaat itu istirahat.
istirahatnya sholat tarawih di Masjidil Haram itu setiap 4 rakaat itu tawaf. Sudah selesai tawaf kemudian terus sholat lagi 4 rakaat itu tawaf lagi. Begitu seterusnya. Untuk mengimbangi 4 kali tawaf ini di Masjid Nabawi itu ditambah rakaatnya jadi 36 rakaat. Nah, ini ada perbedaan antara di Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Nah, ini yang pertama sekali memprakarsai atau membuatnya itu adalah Umar bin Khattab. Karena itu Umar bin Khattab mengatakan nikmatul bid'ati hadihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Artinya bid'ah yang ada dasarnya, yang baru, yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah dan ada dasarnya. Jadi yang seperti ini, ketika di dunia ini ada tempat tawaf yaitu Masjidil Haram, di langit juga ada tempat tawaf di Arsy. Yang di dunia adalah manusia yang tawaf, yang di langit adalah malaikat yang tawaf, maka wajib mengimani. Oleh karena itu kita wajib juga mengimani malaikat yang memanggul Arsy dan malaikat yang tawaf di Arsy ijmalan, secara ijmal, secara global. Jadi ketika kita mengimani malaikat seperti itu, mengimaninya secara global, secara umum saja mengimaninya. Ya, saya yakin, ya saya beriman, secara umum saja. Kasairil malaikati, seperti mengimani seluruh malaikat, bahwasanya malaikat itu jumlahnya sangat banyak. La yahsa illallah, tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Tapi yang wajib kita imani secara tafsiri kan 10 itu tadi. Ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Idrail dan seterusnya, semuanya ada 10 itu. Tapi malaikat bukan 10 itu, masih banyak yang lainnya. La yahsa illallah, tidak ada yang bisa menghitung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita mengimani malaikat secara ijmal, secara global, mengimaninya secara umum saja. Iman, ya, malaikat itu jumlahnya banyak, saya mengimaninya. Oleh karena itu mengimani malaikat yang seperti ini ijmalan, secara global. Wa tafsiliyu akmalu minal ijmali. Kemudian mengimani malaikat itu secara tafsil itu lebih sempurna daripada secara ijmali. Secara tafsir, secara terurai mengimaninya satu persatu itu lebih sempurna daripada mengimani secara global. Tapi yang wajib itu adalah secara global min haitsu tafsili, tapi dilihat dari sisi tafsir, karena tafsir itu lebih terurai daripada ijmal. Umum itu sifatnya global, tapi kalau tafsir itu terurai. Jadi untuk mengetahui sesuatu secara umum dan mengetahui sesuatu secara terperinci itu jelas lebih sempurna mengetahui sesuatu secara terperinci. Umpamanya sholat, ya sudah sholat gitu saja, yang penting kita sholat. Tapi mengetahui sholat secara terperinci, di dalamnya ada takbiratul ihram, di dalamnya ada bacaan doa iftitah, di dalamnya ada bacaan surah Al-Fatihah dan seterusnya, itu mengetahui secara terperinci. Tapi semuanya itu adalah sholat, secara umum disebut dengan sholat. Nah, mengetahui atau mengimani malaikat secara ijmali atau secara global itu sudah cukup kalau imannya itu memang secara global. Tetapi secara tafsili itu lebih sempurna, hanya dilihat dari sisi tafsilinya, dari sisi terurainya satu persatu. Kalau tidak dilihat dari sisi tafsili, wa illa, kalau tidak, fa mithluhu, maka sama saja kita mengimani malaikat secara tafsili atau mengimani malaikat secara ijmali, itu kedua-duanya sama saja. Min haitsul khuruji min uhdatit taklifi bi kullin minhuma, dari sisi terlepasnya kewajiban kita mengimani malaikat. Artinya gini, ketika kita mengimani malaikat secara tafsili atau mengimani malaikat secara ijmali, kedua-duanya sama, tugas kita sudah selesai. Kita yakin kepada adanya malaikat. Kan iman itu kan percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat.
ketika kita percaya kepada malaikat secara tafsili atau secara ijmali itu sama. Sudah sama-sama keduanya meyakini adanya malaikat. Sama dengan meyakini adanya Rasul. Yakin adanya Rasul, yakin. Kemudian satu lagi yang tafsili, yang terurai. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya secara terurai satu persatu. Itu juga mengimani namanya. Mengimani secara keseluruhan juga mengimani. Artinya apa? Sudah gugur tanggung jawab kita, beban kita sudah gugur ketika kita mengimani secara umum maupun secara khusus, secara terurai maupun secara global. Sudah selesai yang seperti itu. Wabil jumlati fal imanu syar'an, dan kalimat yang disebutkan fal imanu syar'an, iman secara syara' wa at-tasdiqu bi jami'i ma jaa'a bin nabi ma jaa'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut iman secara syara' itu adalah meyakini, menetapkan dalam hati, menetapkan terhadap seluruh yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita membenarkan seluruh yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu iman secara syara'. Apa saja yang dibawa oleh Nabi itu yang kita percayai, kita yakini. Semuanya yang dibawa oleh Nabi itu pasti benar. Mimma ulima minad-dini bidzarurati. Semua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa yang diketahui dari agama secara darurah atau secara spontan, baik secara spontan maupun tidak secara spontan, meyakini bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar. Itulah yang disebut dengan iman secara syara'. Kemudian yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada ijmalan fil ijmali. Ketika kita mengimani dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kita harus mengimani secara ijmal, secara global. Ya, kita mengimaninya secara global. Wa tafsilan, kalau kita harus mengimaninya secara tafsil, maka kita mengimaninya juga harus secara tafsil. Artinya iman secara syara' itu adalah membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu secara ijmal maupun secara tafsil. Kalau kita mengimani secara ijmal, ya kita mengimaninya secara ijmal. Kalau secara tafsil, ya secara tafsil. Umpamanya begini, ketika kita mengimani Nabi secara ijmal, itu ya kita harus mengimani bahwasanya Nabi itu jumlahnya sangat banyak. Dan bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat itu Nabi itu jumlahnya ada 124.000 Nabi. Coba bayangkan kalau ada 125 Nabi kemudian terus pengen mengimani satu persatu, artinya harus paham, harus kenal satu persatu, repot itu. 25 aja nggak tuntas-tuntas, ini sampai 124.000. Kemudian juga mengimani malaikat. Malaikat itu nggak ada yang tahu jumlahnya berapa. Banyak malaikat itu. La yahsa ilallah itu disebutkan seperti itu. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu hitungannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang disebut iman secara syariat adalah mempercayai atau meyakini atau membenarkan semua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad-dini bidzarurati, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baik berupa agama secara darurah dan itu ijmal. Ketika kita mengimani secara ijmal, maka kita mengimaninya secara ijmal. Kalau kita mengimaninya secara tafsir, maka kita mengimaninya juga secara tafsir. Wa amma lughatan, adapun iman secara bahasa, fahuwa mutlaqut tasdiq, mutlak tasdiq. Artinya mutlak membenarkan. Yang penting yang dibawa oleh Nabi itu adalah benar. Apa dasarnya? Wa minhu qaulu ta'ala, dasarnya adalah bahwasanya iman secara lughatan itu adalah mutlaqut tasdiq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anta bimu'minin lana ay musaddiqin." Surah Yusuf ayat
17. Wa ma anta bimu'minin lana. Kamu tidaklah beriman kepada kami. Allah sampaikan, Allah berfirman, kamu tidak beriman kepada kami, yakni kamu tidak membenarkan kami. Jadi iman secara bahasa itu adalah mutlakut tasdik, mutlak membenarkan. Yang penting membenarkan itu secara bahasa. Tapi beda dengan secara syariat, mempercayai seluruh yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ijmal ya kita percaya ijmal, yang tafsil kita percaya secara tafsil. Qauluhu Sallallahu Alaihi Wasallam wan nutqu fihil khulfu, dan mengucapkan dua kalimat syahadat di dalamnya terdapat perbedaan. Kemarin kan fafussiral imanu bitasdiki, iman itu ditafsirkan dengan penetapan. Yang namanya iman itu menetapkan di dalam hati. Kalau belum tetap di dalam hatinya itu belum iman. Tapi apakah cukup menetapkan dalam hati? Maka disebut wan nutqu fihi al-khulfu, mengucapkan dua kalimat syahadat. Apakah iman itu harus mengucapkan dua kalimat syahadat? Maka mengucapkan dua kalimat syahadat itu terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat pun juga ada lagi perbedaan. Harus asyhadu alla, harus ada kata-kata asyhadu. Harus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada yang tidak begitu. Untuk mengucapkan dua kalimat syahadat cukup Allahu wahid Muhammad rasulun. Sudah cukup yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Nah, di sini Syekh Ibrahim Al-Laqani menjelaskan wan nutqu fihil khulfu, dijelaskan oleh Imam Baijuri ai fin nutqi bisyahadataini, maksudnya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat lil mutamakkini minhu, bagi orang yang mampu, wa wal qadiru, yaitu orang yang bisa, alaihi, mengucapkan dua kalimat syahadat itu. Orang yang mampu untuk mengucapkan dua kalimat syahadat itu fi jihati i'tibari madkhaliyatihi fil imani, dari sisi masuknya ke dalam iman. Jadi orang yang mau masuk ke dalam iman itu mengucapkan dua kalimat syahadat bagi yang mampu. Apa ada yang tidak mampu? Ya bisa jadi ada. Seperti apa? Orang bisu. Orang bisu itu Bapak Ibu paksa untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, enggak bunyi-bunyi itu. Pasti nggak bunyi-bunyi, namanya bisu, nggak bunyi au gitu aja, cuman nggak bisa ngomong apa-apa. Lalu bagaimana kalau orang bisu seperti itu? Apa dia tidak masuk ke dalam iman, tidak bisa beriman kepada Allah karena tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat? Tetapi hatinya saya yakin dia meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhan, Muhammad adalah utusan. Nah, lalu bagaimana itu? Kan iya kan diucapkan lewat lisan. Wan nutku, bukan lewat gerakan tapi lewat lisan. Nah, kecuali lesannya itu diwakili dengan gerakan, itu artinya apa? Artinya sudah ada tanda-tanda bahwasanya dia itu adalah mengimani Allah, dia itu mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini apakah ketika seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat itu merupakan syarat wajib untuk beriman atau tidak, begitu? Oleh karena itu di sini dikatakan fin nutqi bisyahadataini lil mutamakkini minhu, mengucapkan dua kalimat syahadat untuk orang yang bisa, wa wal qadiru alaihi, orang yang mampu mengucapkan dua kalimat syahadat fi jihati i'tibari madkhaliyatihi fil imani, dari sisi masuk ke dalam iman. Al ikhtilafu bainal ulama, ini ada perbedaan pendapat ulama. Apakah ketika seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat itu harus untuk masuk ke dalam iman atau tidak? Ada perbedaan pendapat ulama. Fasayati tafsiluhu akibahu, nanti akan dijelaskan secara tafsil. Fa hadafal musannif al mantuqu bihi, lalu musannaf ini maksudnya adalah Syekh Ibrahim Al-Laqani. Musannaf itu pengarang kitab. Pengarang kitab itu namanya musannaf atau penulis kitab. Penulis kitab menyembunyikan kata-kata dua kalimat syahadat.
kan fafusiral imanu bitasdiqi wan nutku fihi khulfu bitahqiqi wan nutku, mengucapkan cukup dengan alif lam saja, cukup dengan lam ta'rif. Di dalamnya itu ada terselip maksud, yaitu wan nutku, yang dimaksud mengucapkan itu adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi Syekh Ibrahim Al-Laqani cukup menyampaikan mengucapkan, pengucapan di dalamnya wan nutku fihi kulfun, ada perbedaan pendapat. Jadi tidak langsung diucapkan. Apa yang disembunyikan oleh musannif itu qauluhu wa huwa qauluhu, yaitu ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak masuk ke dalam syair tadi, bait syair tadi, tidak masuk ke dalam nazam tadi. Jadi cukup di situ ada wan nutku. Yang disembunyikan adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kama saya rihu fihi, kama saya srihu bihi fi qaulihi, seperti yang akan dijelaskan tentang ucapannya, ucapan musannaf, yaitu ucapan Syekh Ibrahim Al-Laqani, wa jami'un ma'nal ladzi taqarrara syahadata bil Islam, dan seluruhnya makna yang menetapkan yaitu dua kalimat syahadat Islam. Artinya seseorang yang akan masuk Islam itu diawali dengan pintu dua kalimat syahadat. Wa kharaja bil mutamakkini, itu berbeda dengan yang mampu. Alladzi wal qadir, yaitu yang bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Seperti siapa? Seperti al-akhras, orang bisu. Artinya apa? Lain halnya orang yang tidak mampu untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Ada orang yang tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat seperti orang bisu. Orang bisu tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Fala yutalibu bin nutki, maka tidak dituntut untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Orang bisu cukup menetapkan di dalam hati bahwasanya Tuhan adalah Allah, Muhammad adalah Rasulullah. Jadi tidak dituntut untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang seperti itu imannya sudah sah, yang seperti itu. Kenapa? Karena memang dia tidak mampu untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Kaman ihtaramatul maniyatu, seperti orang yang tercegah oleh kematian, qablan nutqi bihi, sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat, min ghairi tarahin, tanpa ada kesempatan. Mau mengucapkan dua kalimat syahadat sudah keduluan oleh meninggal. Itu tadi yang saya sampaikan, bisa-bisa paman Nabi Abu Thalib itu mau mengucapkan dua kalimat syahadat, akan tetapi keduluan mautnya, sehingga tidak sampai untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Fahuwa mu'minun, orang yang seperti itu hukumnya tetap mukmin indallah, menurut Allah, di sisi Allah. Orang yang tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat tapi di dalam hatinya sudah menetapkan, meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhan, Muhammad adalah utusan, maka orang yang seperti itu adalah orang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala, hatta alal qauli, sehingga berdasarkan pendapat bi anna nutqa syartun sihhatun, bahwa mengucapkan dua kalimat syahadat itu syarat sahnya iman, au syatrun, atau hanya bagian dari iman. Jadi di sini mengucapkan dua kalimat syahadat itu syarat iman. Kalau syarat iman mengucapkan dua kalimat syahadat, kasihan yang bisu. Yang bisu tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti nggak bisa beriman dong orang yang bisu. Mengucapkan dua kalimat syahadat itu syarat iman atau bagian dari iman. Bi khilafin min mutamakkinin, bi khilafin man tamakkana wa farrata. Itu berbeda orang yang mampu dan orang yang lalai. Orang mampu dan orang lalai. Artinya gini,
orang yang mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka tidak mampu nih. Ketika orang yang mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat tetapi tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka itu masuk kepada farroto. Itu namanya menyia-nyiakan atau lalai atau apa namanya, menganggap remeh gitu, menganggap remeh. Jadi enggak masuk. Tetapi ketika dia mampu kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka orang itu masuk kepada pintu imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada perbedaan pendapat bahwasanya ada orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat kemudian hanya cukup ditetapkan di dalam hati karena memang tidak mampu seperti orang bisu, maka kedua-duanya sudah masuk ke dalam iman. Tetapi ketika dia normal, orang yang seperti itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat kemudian terus ditetapkan di dalam hati. Tidak cukup ditetapkan di dalam hati saja, harus diucapkan juga lewat lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lain halnya orang yang tidak mampu, seperti orang yang terpotong lidahnya atau bisu, tidak bisa ngomong apa-apa, cukup mengucapkan 2 kalimat syahadatnya itu di dalam hati. Jadi ditetapkan di dalam hati. Jadi di sini ada 2 versi. Yang pertama, ketika seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat di lisan saja, ada yang sudah mengatakan itu adalah sah masuk ke dalam iman. Yang kedua, orang yang cukup menetapkan di dalam hati saja itu sudah masuk ke dalam iman. Kemudian yang ketiga, diucapkan kedua-duanya. Di dalam hati ditetapkan, di lisan diucapkan. Maka yang sempurna adalah di dalam hati ditetapkan, di lisan diucapkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah harus diucapkan di dalam lisan, maka kasihan mereka yang tidak punya lisan, tidak bisa bicara. Mereka tidak akan bisa beriman. Kenapa? Karena tidak bisa mengucapkannya di dalam lisan, padahal hatinya sangat beriman kepada Allah. Atau sebaliknya, ketika cukup diucapkan saja tapi kalau hatinya tidak, maka inti yang paling utama adalah di dalam hati. Karena hati ini tidak bisa dilihat, tapi ketika diungkapkan isyaratnya baru ketahuan bagaimana hatinya. Hati seseorang itu tidak bisa dilihat. Siapa yang bisa melihat hati orang? Enggak ada. Tapi kalau sudah diungkapkan melalui gerakan, melalui lisan, maka nanti akan terlihat hatinya seperti apa. Misalnya ada orang masuk ke masjid, niatnya mau sholat, paling ngambil air wudhu, masuk langsung mulai sholat. Itu kalau niatnya sholat. Tapi kalau niatnya lain, masuk ke masjid, nengok kanan, nengok kiri, sebentar keluar, itu bisa dibaca itu hatinya itu. Oh, ini mau nyuri kotak wakaf ini. Jadi bisa dibaca yang seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti terlihat di kamera ada yang toleh kanan, toleh kiri, sebentar nengok keluar, ada isyarat pula dari luar kayak gitu, nah itu berarti ada sesuatu itu. Bukan mau sholat ke masjid. Maka hati itu bisa dilihat ketika seseorang sudah menunjukkan gerak-geriknya. Gerak-gerik hati orang yang beriman ditunjukkan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian ditetapkan dalam hati. Ucapan itu munculnya dari hati, tetapi ada juga ucapan tidak muncul dari hati, yaitu orang munafik. Oleh karena itu orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat secara fikih sudah dinyatakan masuk Islam, dinyatakan, tapi belum tentu dikatakan beriman. Maka Allah membedakan antara orang beriman dengan orang Islam. Orang beriman sudah pasti dia Islam, tapi kalau orang Islam belum tentu dia beriman, belum tentu. Oleh karena itu Allah membedakan orang yang beriman dan orang yang Islam. Karena orang yang beriman tidak akan ada yang munafik, tapi kalau orang Islam ada yang munafik. Munafik itu apa? Ucapannya dengan hatinya berbeda. Oleh karena itu dikatakan ayatul munafiki salasun, tanda-tanda orang munafik 3. Idza hadatsa kadzaba, kalau bicara bohong, wa idza wa'ada ahlafa, kalau dia berjanji ia ingkari, wa idza tumina khana, kalau ia
dipercaya dia khianat. Ini tanda-tanda orang munafik. Jadi orang munafik itu hanya ada pada orang yang muslim. Orang muslim bisa munafik, tapi kalau orang mukmin tidak bisa munafik. Oleh karena itu Allah membedakan orang mukmin dengan orang muslim. Apakah dia sudah beriman atau dia baru muslim. Makanya ketika ada orang Arab menyampaikan kepada Rasulullah amanna, lalu Allah menyampaikan kul aslamna, kami beriman. Lalu Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, jangan katakan kami Islam, jangan katakan kami beriman, tapi kul aslamna, katakan kami telah masuk Islam. Telah masuk Islam tapi belum beriman. Kalau sudah beriman sudah pasti Islam. Kalau baru Islam belum tentu beriman. Barangkali itu saja kajian kita subuh ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Ketika seseorang beriman, itu iman itu kan tasdiqu bil qalbi, ikrar bil lisan, amal bil arkan. Arkan itu maksudnya rukun, rukunnya maksudnya rukun Islam. Bukan rukun iman, tapi rukun Islam. Jadi tasdiqun bil qalbi, beriman itu adalah menetapkan imannya itu di dalam hati, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Makanya kemarin ada yang bertanya, apa arti la ilaha illallah? Apakah la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah? Atau tidak ada yang disembah kecuali Allah? Atau tidak ada yang ada kecuali Allah? Mana artinya ini? Ada yang bertanya seperti itu. Maka dijawab juga sudah di sini kemarin. Di sini sudah dijawab bahwasanya iman taklid, iman ilmu, iman iyan, iman hak, iman hakikoh. Maka yang terakhir tadi tidak ada yang ada kecuali Allah ketika orang itu imannya sudah sampai iman hakikoh. Tapi kalau tidak ada yang disembah kecuali Allah, itu adalah iman taklid. Ketika iman taklid dan iman ilmu, maka tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kalau tidak ada yang ada kecuali Allah, itu sudah imanul hakikoh. Orang yang beriman itu harus ditetapkan di dalam hati, kemudian diucapkan di lisan dan dilakukan melalui perbuatan. Bukti dari imannya adalah perbuatan itu. Oleh karena itu bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima pilar, 5 pondasi. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Ada 6. Dan 5 pilar ini kemudian dianalogikan seperti bangunan. Bangunan hissi, bangunan yang bisa dilihat. Dan iman di sini bangunan maknawi, bangunan yang tidak bisa dilihat atau bangunan abstrak. Jadi Rasulullah mengumpamakan iman itu seperti Islam, maksudnya rukun Islam itu seperti bangunan yang nampak. Kalau bangunan yang nampak ini pondasinya tidak kuat, maka tegak yang di atasnya itu akan goyang. Orang yang melakukan rukun Islam tapi bangunannya tidak kuat di bawahnya, maka Islamnya akan goyang. Umpamanya seorang yang Islam tapi tidak sholat, maka Islamnya masih gampang diombang-ambingkan. Oleh karena itu seseorang yang beriman tadi harus ditetapkan di dalam hati, kemudian diucapkan di lisan, kemudian dibuktikan imannya itu dengan melaksanakan rukun Islam. Karenanya haji itu diletakkan di akhir, tidak di awal. Coba bayangkan Bapak, kalau haji itu diletakkan di awal, rukun Islam itu adalah pertama haji. Wah, rusak itu, kacau itu. Kenapa? Harus haji dulu baru melakukan yang lain. Makanya yang diletakkan yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang paling gampang tuh yang bisa dilakukan, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apapun yang dilakukan oleh orang itu kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita sholat nih.
Kita sholat subuh, ada orang non muslim juga ikut sholat subuh, dia tidak akan diterima sholatnya. Kenapa? Karena tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, belum dibuka pintunya. Maka iman itu dikuatkan di dalam hati atau ditetapkan di dalam hati. Setelah ditetapkan di dalam hati, diaplikasikan melalui ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian setelah itu baru melaksanakan rukun Islam. Itulah namanya lahir dan batin. Lahirnya melaksanakan sholat, batinnya mengimani dari sholat itu. Lalu bagaimana ketika seorang itu bisu, umpamanya orang yang pengen nikah tapi bisu? Kan ada orang bisu punya istri. Jangan nanti ada orang bisu nggak boleh punya istri. Kenapa? Nggak bisa mengucapkan aku terima nikahi dia dengan mas kawin yang tersebut, nggak bisa nyebut seperti itu. Lalu dia nggak boleh nikah. Ya, kasihanlah dia, bingung dewek nanti. Kasihan. Maka bahasa itu bisa melalui bahasa lisan atau bahasa isyarat. Jadi bisa bahasa lisan, bahasa isyarat. Ketika di dalamnya mengisyaratkan dengan bahasa isyarat, apalagi sekarang sudah ada namanya bahasa isyarat dengan tangan, walaupun saya juga nggak tahu. Barangkali di antara kita juga banyak yang nggak tahu bahasa isyaratnya orang bisu. Oleh karena itu dengan bahasa isyarat itu sudah mewakili bahasa lisannya. Atau seandainya bahasa isyarat pun dia juga tidak tahu, akan tetapi dia mengerti bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang disembah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka orang yang seperti itu, yang sudah meyakini dalam hatinya karena kebisuannya itu tadi, nggak bisa ngomong tadi, itu sudah dikategorikan sebagai orang yang beriman. Jadi seperti itu, Pak. Mungkin yang lain? Itu dulu pernah terjadi pada Ghazwah, perang yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Ada tentara kafir yang berperang dengan tentara muslim. Saat terjadi peperangan, yang kafir itu kalah, sehingga sudah pada bagian kritis. Lalu pada saat kritis itu, tentara orang kafir tadi mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi oleh sahabat yang pada saat itu ikut perang itu tetap langsung ditebas lehernya, tetap dibunuh. Maka ada sahabat yang lain itu mengadu kepada Rasulullah SAW bahwasanya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi tetap dibunuh. Lalu Rasulullah panggil orang itu. Begitu dipanggil orang itu yang membunuh orang kafir tadi, dia beralasan ucapan 2 kalimat syahadat itu adalah hanya untuk menyelamatkan diri dari kematian. Maka tetap saja ditebas. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah memarahi orang itu, memarahi tentara muslim yang memenggal atau membunuh orang tentara kafir tadi. Lalu dikatakan, dari mana kamu tahu itu hanya menyelamatkan diri? Coba belah dadanya. Disuruh belah dadanya, maksudnya adalah biar tahu apa isi hatinya gitu. Karena kalau dibuka baru tahu isi hatinya apa gitu. Artinya apa? Artinya apakah itu ditetapkan di dalam hati atau tidak ditetapkan dalam hati, ketika sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka secara syariat itu adalah sudah beriman, sudah masuk ke dalam Islam. Baik dia ditetapkan dalam hati maupun tidak ditetapkan dalam hati. Karena kita nggak tahu, soal hati itu nggak tahu kita. Hati bapak seperti apa, hati ibu seperti apa, saya juga nggak tahu. Apakah duduk seperti ini betul-betul mendengarkan, atau duduk seperti ini hanya sekedar nunggu, juga nggak tahu saya. Jadi artinya hati itu yang bisa kita pahami adalah ucapannya itu. Maka tentara kafir ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian terus dianggap oleh tentara muslim yang mengalahkannya itu hanya menyelamatkan diri. Maka Rasulullah pada saat itu memarahinya. Kenapa? Karena secara syariat orang itu telah masuk ke dalam Islam. Maka ada orang Islam
yang mengucapkan terima kasih kepada orang kafir. Ada orang Islam mengucapkan terima kasih kepada orang kafir. Gimana? Karena dia perang melawan orang kafir, maka orang kafir itu bisa membunuh orang Islam. Akhirnya dia bisa fi sabilillah, meninggal sebagai jihad fi sabilillah. Orang yang jihad fi sabilillah itu tanpa hisab masuk ke dalam surga. Ketemu sama orang kafir ini, loh kok bisa ketemu? Iya, orang kafir ini setelah dia membunuh tentara muslim, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk ke dalam Islam dia. Begitu masuk ke dalam Islam, kemudian orang ini juga jihad fisabilillah, meninggal juga dia. Akhirnya ketemu kedua-duanya di dalam surga. Lantaran dia masuk ke dalam surga itu ketemu dengan apa? Karena dibunuh oleh kawannya tadi yang masuk ke dalam surga tadi. Tadinya dia sebagai orang kafir, setelah membunuh sahabat tadi, baru dia masuk ke dalam Islam. Begitu masuk ke dalam Islam, ikut jihad pula lagi, meninggal lagi dia di dalam jihad itu, ketemu sama-sama di surga. Wah, di situ perlu-perluan mengucapkan terima kasih, lantaran itulah kemudian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat itu sudah masuk dalam Islam, itu adalah secara syariat. Jadi secara syariat itu yang zahir, yang nampak, tetapi secara hakikat kita tidak tahu. Makanya Allah sampaikan kepada Rasulullah ketika ada orang yang mengatakan amanna, kami telah beriman, disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah, jangan kamu katakan amanna, tapi katakan aslamna, kami telah masuk Islam. Maka seperti orang kafir yang terbunuh tadi, dia sudah masuk Islam. Otomatis ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian terus dibunuh, maka banyak sekali penjelasan dalam riwayat, orang yang meninggal setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu masuk ke dalam surga. Lalu gimana orang yang membunuh tadi, tentara muslim yang membunuh tadi, karena ketidaktahuannya, dosa itu kan akan dicatat dosa kalau dia tahu. Kalau dia tidak tahu, tidak dicatat dosa. Kalau dia tidak tahu, umpamanya pas malam gelap-gelap ada orang umpamanya ngambil sesuatu, perasaannya adalah miliknya sendiri, perasaannya, kemudian sesuatu itu terus dimakan dan digunakan, maka tidak berdosa itu. Karena apa? Keyakinannya itu adalah benar, maka dosa itu sesuai dengan keyakinannya. Kalau ada orang yang meyakini, benar-benar meyakini bahwasanya mencuri itu adalah tidak berdosa, maka dia tidak berdosa. Tapi benar-benar meyakini itu, bukan pura-pura yakin. Beda itu kalau pura-pura yakin. Artinya meyakini itu hati dan zahir dan batin ini sejalan gitu. Kalau nggak sejalan berarti tidak. Kecuali kalau dia tahu kemudian dia lakukan dan bertentangan dengan hati, itulah yang disebut dengan dosa. Dia tahu kalau mencuri itu adalah dosa, kemudian dia lakukan mencuri, jelas dia berdosa. Tetapi kalau dia tidak tahu kalau mencuri itu berdosa, maka tidak berdosa dia. Contohnya anak kecil yang mengambil sesuatu, katanya semuanya adalah miliknya walaupun milik orang lain, maka anak kecil itu tidak ditulis sebagai perbuatan dosa. Contoh lagi umpamanya, ngomong di dalam sholat itu batal sholatnya. Ngomong dalam sholat batal itu. Zaman Rasulullah, Muawiyah pernah mendengar ada sebelahnya bersin acing, yang bersin ngomong alhamdulillah. Muawiyah jawab yarhamukallah. Yang bersin jawab yahdibukumullah. Itu ditegur oleh Rasulullah. Sholat yang seperti itu akan membatalkan sholat, melakukan seperti itu akan membatalkan sholat. Lalu Rasulullah tidak menyuruh Muawiyah untuk mengulang sholatnya. Sholatmu batal, kamu ulang, tidak begitu. Artinya apa? Karena Muawiyah belum tahu kalau itu membatalkan sholat, maka sholatnya jadi tidak batal, karena dianggapnya itu adalah sah sholatnya. Jadi sholat itu juga sesuai dengan keyakinan kita. Kalau kita yakin kita sudah ambil air wudhu, kita suci, kemudian sholat, sah sholat kita, walaupun kita sudah kentut.
Tapi kita nggak tahu kalau kita kentut, sebut gitu, nggak tahu. Tetangganya sebelahnya yang tahu. Ini orang sudah kentut kok sholat. Tetapi yang kentut tadi nggak tahu kalau dia kentut. Taunya dia masih suci kemudian sholat. Maka sholat dalam keadaan yakin seperti itu, yakin suci, walaupun dilihat orang lain kentut, maka sholatnya tetap sah. Oleh karena itu ketika ada dua orang yang punya beda keyakinan mau sholat jamaah itu nggak sah. Makmum meyakini si imam tadi barusan kentut. Imam tidak tahu kalau dirinya kentut, maka makmum tadi nggak sah kalau dia beriman dengan dia. Nggak sah. Iya, karena makmum tahu kalau imamnya batal, imamnya sedang berhadas, tahu. Yang satu lagi, yang kemarin itu yang disampaikan oleh ibu-ibu ini. Kalau makmum meyakini kunut subuh itu adalah bid'ah, maka makmum tadi nggak sah sholatnya kalau dia ngikut sama orang yang sholat dalam keadaan kunut. Tetapi kalau makmum tadi menyatakan kunut subuh itu hanya sunnah, atau dikatakan tidak sunnah, hanya mubah gitu, kemudian terus dia tidak ikut kunut subuh, nggak apa-apa, sah sholatnya. Tapi kalau meyakini, oh imam ini bid'ah ini pakai kunut subuh, maka sholat dia jamaah nggak sah dia. Kenapa? Karena orang sholat dalam keadaan bid'ah, sholatnya pasti tidak sah. Masa sholatnya di dalam sholat ada bid'ah? Umpamanya meyakini seperti itu. Jadi keyakinan itu adalah hal yang paling penting. Iman kita kepada Allah itu juga karena yakin. Kalau tidak yakin, tidak. Seperti tadi, karena tentara tadi membunuh orang kafir, itu karena masih meyakini bahwasanya dia adalah kafir, maka tetap dia dibunuhnya. Lalu bagaimana dosanya? Ya karena dia tidak tahu, maka dia tidak berdosa. Kalau dia tahu tetap dibunuh, itu namanya berdosa. Membunuh sesama muslim itu termasuk dosa besar. Barangkali itu saja dulu. Sudah waktunya syuruk, kita doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulil ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin ka ilmin malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.